Oke, Miss record dulu. Nah, kedengaran suara Miss jelas ya? Jelas semuanya ya? Oke. Nah, jelas ya? Ada di situ screen-nya? Terlihat screen-nya? Apa judulnya Hansen screen Miss yang Miss tampilkan? Memori 6 matematika bab 1 bilangan bulat. Sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat. Nah, benar sekali. Jadi hari ini kita akan belajar matematika ya, halaman 24 itu di buku kamu sudah ada sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat. Minggu kemarin kita udah belajar mengenai bilangan bulat. Ada yang tahu atau masih ingat bilangan bulat itu apa saja jenis-jenisnya? Pertama, bilangan bulat itu apa? Yang pertama contohnya bilangan bulat positif. Ya, bilangan bulat positif ada angka 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Terus ada bilangan bulat 0, ya, angkanya pasti angka 0. Nah, selanjutnya ada bilangan bulat negatif, ya. Negatif berarti berada di mana? Sisi kanan atau sisi kiri bilangan 0? Gimana? Ada yang tahu? Garis bilangan masih ingat kemarin gambarnya seperti apa? Hah? Masih ya? Nah, bilangan bulat negatif itu ada di sebelah sisi kiri bilangan 0. Kalau misalnya, kalau ada yang jawab, nanti Miss kasih nilai ya. Jadi jangan diem ya. Kita walaupun Zoom, tapi keaktifan kamu tetap ya, tetap harus kamu lakukan. Karena nanti ada nilai plusnya. Oke? Karena kan di raport ada nilai keaktifan ya. Bukan cuma nilai pengetahuannya saja. Oke, kita mulai ke slide yang pertama. Ya, ini. Nah, yang pertama ada yang namanya sifat pertukaran. Semuanya memperhatikan Miss ya, nggak ada yang matanya kemana-mana ya. Dengarkan penjelasan Miss. Sifat pertukaran atau yang dinamakan komutatif. Nah, kalau ada pertukaran, ini artinya ada sesuatu yang ditukar. Apanya Miss yang ditukar? Yang ditukar adalah posisinya. Ya, posisi dari bilangannya. Sifat komutatif ini digunakan untuk operasi hitung, penjumlahan, dan perkalian. Nah, contohnya ini ada A plus B sama dengan, tuh, yang bertukar di sebelah kanan apa? Posisi bilangan A dan B. Ya, pertama yang di awal sebelah kiri ini adalah A-nya yang ditulis terlebih dahulu. Tetapi setelah dipindahkan atau ditukar, maka yang ditulis terlebih dahulu adalah bilangan B-nya. Maka dari itu A plus B sama dengan B plus A. Paham ya? Nah, ini adalah namanya sifat komutatif penjumlahan. Contohnya ini yang pertama kamu lihat, semuanya lihat ke screen Miss. Contohnya ada bilangan 12. 12 ini bilangan apa? Bilangan apa, Hansen? Contoh bilangan apa 12 ini, Hansen? Bilangan bulat Positif. Iya, bilangan bulat positif. Kan kita belajar bilangan bulat ya sebelumnya. Nah, 12 ditambah 15 maka sama dengan ditukar. Posisi 15 ini yang berada di belakang awalnya dia berpindah menjadi di depan. Maka dari itu dia menjadi 15 ditambah 12. Hasilnya sama nggak, Miss? Coba Miss tanya ya. Coba VV, 12 ditambah 15 ini berapa hasilnya? 12 ditambah 15 berapa VV hasilnya? 27. Coba Niko dijawab. Kalau 15 ditambah 12 berapa Niko?
27. Iya, jadi kesimpulannya hasilnya sama. Mau dipindah tempat atau ditukar, tetap hasilnya sama. Hasil sebelah kiri dan sebelah kanannya ya. Contoh yang kedua, bagaimana kalau untuk bilangan bulat negatif, Miss? Nah, kalau bilangan bulat negatif, ini tetap ya harus kamu tulis tanda negatifnya, walaupun dia berubah tempat atau berpindah tempat. Misalnya di sini ada negatif 15 ditambah negatif 25. Maka dia dikomutatifkan atau ditukar, maka yang negatif 25-nya itu dia berada di awal. Maka dari itu ditulis seperti ini. Negatif 25 ditambah dengan buka kurung negatif 15. Jangan lupa kalau misalnya ada dua tanda operasi hitung, ya sebelum angka 15 ini, maka dari itu salah satunya itu harus ditutup kurung. Ya, jangan lupa apa? Dibuat tanda tutup kurung ya. Jadi kita nggak bingung melihatnya. Kok di sini ada tanda positif, sedangkan di sini juga ada tanda negatif. Nah, jadi maka dari itu buat tanda tutup kurung. Hasilnya sama nggak, Miss? Coba kamu cek. Negatif 15 ditambah negatif 25. Hasilnya berapa, Tara? Ada Tara? 40. Berapa hasilnya Tara? Miss nggak kedengaran? 40. 40 atau negatif 40? Halo Tara? 40 atau negatif 40? Karena maknanya beda ya hasilnya kalau 40 dengan negatif 40. Kalau 40 kamu punya angka 40, tapi kalau negatif 40 kamu punya hutang sebanyak 40. Jadi hasilnya 40 atau negatif 40 Tara? Negatif 40. Iya, negatif 40. Sama nggak hasilnya dengan yang sebelah kanan? Sama ya. Nah, jadi itulah ya contohnya kalau sifat pertukaran itu walaupun dipindah posisinya, hasilnya tetap sama. Yang kedua, ini adalah cara untuk menghitung sifat komutatif perkalian. Ya, caranya sama, cuma tanda operasinya yang beda. Kalau yang di atas ini tanda operasinya penjumlahan atau ditambah, sedangkan yang di bawah ini adalah perkalian atau dikali. Maka dari itu A kali B itu sama dengan B dikali A. Sama ya bentuknya ya, sama ya. Nah, contohnya caranya pun sama. Contohnya ini 8 dikali negatif 7, maka ditukar. Ya, yang di depan itu adalah negatif 7, terus baru dikali 8. Hasilnya sama, negatif 56. Ada pertanyaan sampai di sini? Sebelum selanjutkan ke slide berikutnya. Enggak, Mi. Enggak paham ya? Kalau yang enggak paham, enggak apa-apa nanya, nak ya. Apalagi kita daring. Ya, nanti kamu bingung mau nanya sama siapa. Mungkin mau nanya sama orang tuanya. Tapi kalau ada forum kayak gini ya mendingan nanya sama Miss ya. Oke, kita lanjut. Yang kedua ada sifat apa di bukunya? Lolo. Oh, sebelumnya kita ini dulu. Kita lihat dulu contoh yang lainnya ya. Oke, Lolo, nggak apa-apa. Kita lihat dulu yang ini ya. Nah, di sini ada 28 ditambah negatif 13. Maka kamu rubah posisinya itu menjadi negatif 13 ditambah 28. Hasilnya sama, 15. Kamu punya utang sebanyak 13 dan kamu membayarnya sebanyak 28. Maka sisa lebih yang kamu punya itu adalah 15. Tuh, paham ya? Penjumlahan bilangan bulat ataupun negatif, bilangan bulat positif maupun negatif ya. Contoh yang kedua ini perkalian. Negatif 86 dikali buka kurung negatif 9. Ingat ya, karena ada dua tanda ini maka kamu kasih buka kurung dan tutup kurung. Maka posisinya yang berubah adalah negatif 9 dikali dengan buka kurung negatif 86.
Hasilnya 1634. Kalau yang ini juga sama, ya. Ingat kalau perkalian, kalau misalnya dua bilangan negatif bertemu dan dikalikan, hasilnya pasti positif, ya. Kecuali misalnya salah satunya bilangan negatif, satunya bilangan positif, maka hasil perkaliannya adalah bilangan negatif. Gitu ya. Masih ingat ya caranya ya, dari kelas berapa itu kamu belajar? Kelas 4 atau kelas 5? Lupa ya. Yang penting kamu paham ya. Kalau nggak paham atau ada yang di sini yang nggak paham bagaimana menjumlahkan bilangan bulat positif dan negatif atau mengalikannya? Contohnya kayak gini nih. Nah, yang nomor 3 negatif 29 ditambah 9, maka dikomutatifkan atau ditukarkan menjadi 9 ditambah dengan negatif 29. Nah, karena di depannya bilangan positifnya lebih kecil dibandingkan bilangan negatifnya, dan dia kebetulan dijumlahkan, maka hasilnya pasti bilangan negatif ya. Jadi hasilnya negatif 20. Miss takutnya kamu paham tapi kamu tidak bisa menjumlahkannya karena bingung melihat ada tanda negatif ya. Miss harapkan kamu paham. Terus contoh selanjutnya negatif 125 dikali 40. Maka berpindah juga 40-nya dikali dengan negatif 125. Karena cuma ada satu bilangan negatifnya yang dikalikan, maka hasilnya itu adalah bilangan negatif, yaitu negatif 5.000 ya. Paham sampai di sini? Ada pertanyaan? Enggak, kita lanjut ya. Nah, sifat yang kedua adalah sifat pengelompokan atau asosiatif. Namanya sudah pengelompokan berarti ada yang didahulukan, ada yang dikelompokkan. Apanya yang dikelompokkan? Ya, angkanya ya, bilangannya. Ini sifat asosiatif, bentuk umumnya itu ya sama seperti komutatif, ada penjumlahan dan perkalian. Untuk yang penjumlahan itu, lihat semuanya di screen, dia ada tanda kurung ya. Jadi dalam mengelompokkan ataupun asosiatif ciri yang pertamanya itu ada tanda kurung ya. Jadi harus kamu kelompokkan dulu. Nah, kelompokannya itu ciri-cirinya dengan tanda kurung ini. Artinya yang ditanda kurung ini adalah dikerjakan terlebih dahulu. Ya, paham? Yang ditanda kurung ini maka kamu dahulukan, kerjakan terlebih dahulu. Di sini bentuknya tanda kurung ya A plus B tutup kurung ditambah C. Maka berubahnya menjadi penulisannya tetap A plus B plus C. Tapi yang dikelompokkan itu berubah yaitu bagian belakangnya saja. Yaitu yang B plus C. Paham? Nah, Miss ulangi ya. Jika yang kamu tutup kurung atau dikelompokkan, yang awalnya sisi kiri ini adalah tutup kurung A plus B plus C, maka sebelah kanannya itu A-nya tidak ditutup kurung, tetapi yang ditutup kurung adalah bagian belakangnya, yaitu B plus C. Ya, sama nggak Miss dengan perkalian? Sama. Tandanya saja yang beda, yaitu kali. Ya, jadi di sini buka kurung A kali B, tutup kurung dikali C, maka dia berubah menjadi sama dengan A dikali buka kurung B dikali C tutup kurung. Gitu. Ya. Bagi yang tidak mau melihat video lagi atau rekaman, Miss boleh kamu catat di buku catatan kamu. Jadi saat mengerjakan langsung bisa kamu buka bukumu ya. Jadi sambil Miss jelaskan sambil kamu catat sebaiknya. Contohnya itu di sini ada angka buka kurung 6 ditambah 4 tutup kurung ditambah 5. Nah, kamu lihat yang berubah itu tutup kurungnya saja ya, bukan posisinya ya. Kalau komutatif tadi yang berubah itu adalah posisi angkanya. Tapi kalau yang untuk pengelompokan yang berubah adalah tutup kurungnya ya, berada di belakang. Maka jadinya 6 ditambah buka kurung 4 ditambah 5 tutup kurung. Hasilnya tuh, kerjakan yang ditutup kurung dulu, yang didahulukan, yang dikelompokkan ya. Maka 6 plus 4 itu hasilnya 10 ditambah 5. Nah, kalau ini beda kan? Tapi hasilnya sama ya. 6-nya turun ditambah
yang ditutup kurung dulu. 4 ditambah 5, yaitu 9. Hasilnya sama, 15 sama dengan 15. Ingat nanti saat mengerjakan soal, kalau misalnya kamu tidak mengerjakan yang tutup kurung ini terlebih dahulu, maka akan disalahkan. Ya, karena konsepnya sudah Miss jelaskan apa yang harus kamu kerjakan. Ya, jadi yang ditutup kurung ini Miss ingatkan kembali dikerjakan terlebih dahulu. Karena bisa kamu tulis kayak gini. Yang sisi kirinya udah jelas tutup kurungnya 6 ditambah 4. Tapi hasilnya kamu tulis 6 ditambah 9. Maka itu akan salah ya. Akan disalahkan. Walaupun sebenarnya hasilnya sama. Ya, tapi Miss lihat prosesnya setelah tanda kurung ini benar nggak kamu menjumlahkannya yang terlebih dahulu yang mana. Paham sampai di situ? Ya, udah Miss ingatkan ya. Di tatap muka juga udah Miss ingatkan teman-teman kamu. Nah, yang perkalian juga sama ya. Buka kurung 3 dikali 2, tutup kurung dikali 5. Maka yang berubah adalah letak tutup kurungnya. Angkanya tetap ya, posisinya yaitu 3 dikali buka kurung, 2 dikali 5 tutup kurung. Nah, maka ini yang didahulukan adalah 3 dikali 2-nya, maka 6 dikali 5. Terus yang ini 3-nya turun, maka 2 dikali 5, yaitu 10. Ya. Hasilnya sama, 6 kali 5 itu hasilnya 30. Terus yang sisi kanan 3 dikali 10 juga 30. Paham? Ada pertanyaan? Tidak. Nah, diingatkan kembali, sifat asosiatif tidak berlaku pada operasi pengurangan dan pembagian. Jadi untuk pengurangan dan pembagian tidak menggunakan sifat asosiatif ya. Contoh selanjutnya, nah ini penjumlahan ya. Tapi di sini ada tanda negatifnya. 38 ditambah buka kurung, negatif 68 ditambah negatif 39. Lihat ini tanda kurungnya dia di belakang dulu. Ya, berarti untuk yang selanjutnya itu tanda kurungnya itu berada di depan. Jadi gitu ya. Kalau soalnya tanda kurungnya berada di belakang, maka yang harus kamu rubah itu setelahnya tanda kurungnya berada di depan. Miss kok banyak ini tutup kurung, tutup kurung. Iya, kenapa? Karena di sini ada tanda negatif. Ya, tapi walaupun dia dikurung, bukan berarti dia dikerjakan terlebih dahulu, karena nggak ada lawannya. Ya, dia cuma sendiri, artinya dia merupakan bilangan negatif. Ya, karena ada tanda positif di depannya, biar kamu nggak bingung bacanya. Jadi 38 ditambah negatif 68, itu hasilnya negatif 30. Terus ditambah dengan negatif 39. Negatif ketemu dengan negatif dijumlahkan berarti kita tambahkan tetapi hasilnya negatif. Jadi hasilnya negatif 69. Paham sampai di sini ada pertanyaan? Ngerti nggak? Ngerti. Ngerti ya. Ya mudah-mudahan yang lain juga ngerti karena nggak ada yang jawab kalau nggak ngerti ya. Kalau nggak ngerti kasih tahu Miss. Oke? Jadi bisa dilanjutkan? Saya? Bisa. Oke, ini sebenarnya ada soal berikutnya. Nah, tapi udah Miss jawab. Negatif. Tanda kurung. Buka kurung 7 ditambah negatif 5 tutup kurung ditambah 10. Ini tanda kurungnya berada di mana, Hansen? Sebelah kiri. Di depan atau di belakang? Di belakang. Enggak, yang sebelah kiri ini tanda kurungnya berada di depan atau di belakang? Di depan. Di depan. Ya, hasilnya itu kita rubah asosiatifnya tanda kurungnya berada di belakang ya. 7 ditambah buka kurung negatif 5 ditambah 10 tutup kurung. Maka 7 ditambah 5. Ini hasilnya ya. 5 ini dapatnya dari atas ini yang ditutup kurung. Maka 7 tambah 5 adalah 12. Kenapa Miss suruh Hansen? Karena mukanya yang terlihat di sini Hansen, Lolo sama PP ya. Oh, Miss ini ya. Ganti slide-nya. Nah, yang selanjutnya ada 25 dikali buka kurung negatif 4 dikali 13. Maka berubah tanda kurungnya itu berada di depan.
Ya, buka kurung 25 dikali negatif 4 dikali 13. Maka dari itu negatif 100 dikali 13. Hasilnya pasti negatif, yaitu negatif 1.300. Oke, kita lanjut. Sekarang sifat penyebaran atau distributif. Nah, kalau penyebaran dan distributif ini caranya disebar atau dipisah-pisahkan cara mencarinya ya. Lihat ini sifat umumnya, yaitu untuk perkalian terhadap penjumlahan. Jadi di sini ada tanda kali dan ada tanda penjumlahan. Ya, biasanya mereka untuk distributif ini tanda operasi itunya memang ada 2 ya. Nah, di sini contohnya sifat umumnya adalah A kali buka kurung B ditambah C. Nah, caranya A ini harus kamu kali satu-satu, yaitu A kali B, karena di sini ada tanda jumlah atau tambah, ditambah A dikali C. Ya, A kali buka kurung B plus C tutup kurung sama dengan A kali B ditambah A kali C. Jangan lupa tanda kurungnya. Nah, contohnya di bawah ini. 10 dikali buka kurung 5 ditambah 9. Ya, tutup kurung. Maka satu-satu dikalinya ya. 10 dikali 5 ditambah 10 dikali 9. Langsung dikalikan karena sama-sama ditutup kurung. Berarti semuanya harus dikalikan, didahulukan. 10 kali 5, 50. Ditambah 10 kali 9, 90. 50 tambah 90 sama dengan 140. Contoh yang kedua. Ya, di sini lihat. Oh, yang di sini kita buat penyebarannya dulu distributif. Baru kamu tulis sifat umumnya ya, sifat awalnya bagaimana. Ini 25 dikali negatif 4 ditambah 25 dikali negatif 2. Maka kita kembali kayak gini bentuknya ya. 25 dikali buka kurung negatif 4 ditambah negatif 2. Langsung saja 25 turun dikali negatif 4 ditambah negatif 2 negatif 6. Hasilnya negatif 150. Ini untuk yang penjumlahan ya. Selanjutnya untuk sifat distributif perkalian terhadap pengurangan. Sama tapi ya tandanya saja yang berubah. Kalau yang di atas ini tandanya positif, kalau yang selanjutnya ini tandanya negatif. A kali buka kurung B dikurang C tutup kurung. Maka sama dengan sama-sama dikalikan satu-satu. A kali B ya dikurang A kali C. Sama enggak? Sama enggak Alison sama yang di atas sifatnya? Yang ini sama enggak Alison sifatnya? Sama ya. Yang bedanya apa Alison? Atas sama bawah ini. Bedanya? Bedanya apa? Yang ini sama yang ini bedanya di mana? Alison. Bedanya? Di tanda operasinya ya. Yang di atas ini dijumlahkan, sedangkan yang di bawah ini dikurang ya. Paham Alison? Paham ya? Oke, kita lanjut contohnya ya. Ini ada 15 dikali buka kurung negatif 2 dikurang 2 tutup kurung. Maka kamu kalikan satu-satu sama kayak penjumlahan tadi ya. 15 dikali negatif 3 dikurang 15 kali 2. 15 kali negatif 2 maksudnya ya di sini ya. Salah nih. Benar nggak? Ini kan ada tanda oh enggak, ini kan kurang ya benar-benar. Jadi 15 kali 2, benar ya? Karena kan tanda kurang ini udah pindah ke sini. Ini bilangannya positif ya. Maka dari itu 15 kali negatif 3 negatif 45 dikurang 30. Jadi hasilnya negatif 75. Contoh yang kedua, ini disebarkan dulu ya. 9 dikali negatif 14 dikurang buka kurung 9 dikali 6 tutup kurung. Maka sifat awalnya 9 dikali buka kurung negatif 14 dikurang 6. 9 dikali hasilnya negatif 14 dikurang 6 negatif 20.
Hasilnya jadinya negatif 180. Nah, coba lihat contoh berikutnya. Ini ada 25 dikali buka kurung 4 dikurang 8 tutup kurung, maka disebarkan menjadi kali satu-satu ya. 25 dikali 4 dikurang 25 dikali 8. 25 kali 4 100 dikurang 25 kali 8 200. Jadi hasilnya negatif 100. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Kita udah lewat 6 menit. Tugasnya udah dikerjakan atau belum? Tugasnya udah Miss kirim di grup ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Brandon, ada pertanyaan Brandon? Tidak. Oke, mungkin cukup sampai di sini. Tugasnya sudah Miss kirimkan di grup. Ya, pengumpulannya Miss belum tahu, nanti Miss infokan di grup ya kapan pengumpulannya. Yang pasti kamu kerjakan dulu setiap tugasnya, ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, Miss akhiri sampai di sini. Terima kasih sudah masuk di kelas Zoom-nya. Kita ketemu lagi di kelas Zoom selanjutnya. Selamat pagi. Bye. Senyum dong. Hmm. Tuh Hansen senyum ya. Bye.